selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi ada 8 saham. Pertama IMTK, kedua SRTG, ketiga Wood, keempat DMMX, kelima PMMP, keenam AGI, ketujuh MLPL, dan ke-8 MPPA. Langsung saja ke saham pertama, ada IMTK yang di hari Kamis minggu lalu ditutup menguat tipis 1,33% ke harga 2.280. Kalau dilihat transaksi asing ini terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat IMTK didistribusi oleh satu broker, tapi lihat ini bisa dibilang lumayan akumulasinya ya, karena sedikit broker yang beli tapi nilainya cukup besar. Teman kan ada satu broker nih yang jual signifikan, kaget. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMTK ini paling bagus kalau saya lihat ya, asalkan jangan rusak gambaran teknikalnya. Yang penting IMTK nggak turun dari 2200 itu supportnya, dan kebetulan di situ ada EMA 200-nya itu garis merah ini, dan EMA CD-nya memang sudah membentuk dead cross, bercat di bawah nol terbentuk, tapi ini kan volume meningkat nih. Tinggal sebenarnya nunggu dia break ini 2300 nih, kan dia beberapa kali gagal melewati 2300, tapi konfirmasi untuk melanjutkan uptrend itu 2400. Kalau dia break ini kan ini area konsolidasinya. Nah, potensinya ya lanjut uptrend. Dan juga ini ada pola inverted head and shoulder ya nih. Nah, neckline-nya 2200, kalau itu di break ya harusnya lanjut ya. Cuman ini kan terlihat IMTK ISG jelek aja dia bertahan di konsol aja sambil nunggu momentum. Kalau ISG nanti rebound tutup di atas 6600 6700, potensi IMTK bisa sampai 2800. Jadi menarik IMTK, kalaupun yang mau beli ya yang penting siap cut loss sekitar 5%. Di bawah 2200 jual dulu aja. Kalau dia sampai jebol, kan terlihat dia ini selalu mempertahankan. Kalau memang mau naik ya harusnya nggak turun lagi dari 2200. Jadi seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham kedua, ada SRTG yang di hari Kamis minggu lalu ditutup terkoreksi 0,35% ke harga 2800. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SRTG sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG koreksi terus dengan volume kecil. Apakah ini menarik? Harusnya menarik karena dia selalu reject 2800 supportnya. Dia sempat turun tapi ditarik naik. Memang dia membentuk terus higher low ya. Dengan kondisi seperti ini Senin harus hijau. Kalau dia candle merah ya potensi 2600. Memang ada support minor 2700, tapi saya tunggu kalau dia di dekat 2600 sampai 2650 ya. Kalau jebol 2800. Kalau memang bagus ISG Senin SRTG ada peluang rebound, dan bagusnya kalau bisa breakout 2800. Bagaimana, apakah bisa spekulasi buy? Ya kalaupun mau coba spekulasi buy, cut loss saja kalau dia tutup di bawah 2800. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi, tapi ini untuk swing trade, cuman kan cut lossnya lebih dalam, ya bisa juga tinggal cut loss kalau dia jebol 2600. Target profitnya ya dia all time high lagi, terdekat 3000, hampir sama ya beda-beda tipis lah. Dan kalau breakout 3000 ya 3200, karena naik turunnya itu sekitar 200 poin untuk SRTG. Jadi menarik kah SRTG? Menarik. Semoga candle hijau hari Senin ya. Kalaupun nekat ya atur aja bagaimana strateginya untuk SRTG, tapi dengan kondisi teknikal seperti ini harusnya ada peluang untuk rebound untuk SRTG. Jadi seperti itu untuk SRTG. Langsung saja ke saham ketiga, ada Wood yang di hari Kamis kemarin ditutup menguat 1,81% ke harga 840. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Wood malah diakumulasi. Nih, 5 broker aja akumulasi yang jual tipis-tipis. Jadi menarik bentuk Wood. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wood baru aja breakout 840, dan apakah menarik? Menarik karena volume meningkat 2 hari saat mencoba breakout juga. Jadi arahnya kemana? Arahnya 880 sampai 900 kejauhan kalau 925 nih. Nah, jadi ke situ arahnya. Kalaupun yang mau coba beli ya tinggal cut loss. Kalau Wood itu tutupannya di bawah 840 bisa seperti itu. Atur aja strategi. Kalau mau kasih toleransi ya jebol EMA 20-nya ini baru cut loss juga boleh. Cuman kan lebih dalam, cut lossnya sekitar 5% 6% kalau jebol 800. Tapi itu sebanding kalau Bapak Ibu rewardnya ditarik langsung 900. 3% cut lossnya cuma 5%, dan risk rewardnya 1 banding hampir 1,5. Jadi seperti itu untuk
Stockwood menarik juga diperhatikan, potensi lanjut hari Senin rebound terdekat 860 880 arah Wood. Jadi seperti itu. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk dan volume makin meningkat 2 hari. Jadi peluangnya lanjut ke atas. Langsung saja ke saham keempat, ada DMMX yang di hari Kamis kemarin ditutup menguat 1,87% ke harga 2.720. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga DMMX diakumulasi oleh broker asing BK, KZ, RX, BBAK. Nilainya juga cukup signifikan dan yang akumulasi juga brokernya sedikit dan yang jual tipis-tipis dan banyak. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal DMMX potensi rebound. Targetnya terdekat 2.800, resistennya kalau di breakout 3.000 dan DMMX masih di area support ya. Kalau Bapak Ibu mau beli ya tinggal cut loss kalau DMMX ini turun dari 2.500 ya. Memang sudah terlalu tinggi nih, 8% cut lossnya. Dan target profitnya tipis saja memang ke 2.800 tapi langsung tarik aja 3.000, potensinya ke atas 3.000 ya untuk DMMX. Dan DMMX juga sudah saya rekomendasikan, cuman belum naik-naik ya. Dari seminggu yang lalu sudah saya rekomendasikan waktu di tanggal 23 nih. 23 nih saya suruh beli di 2.650 sampai 2.700. Untungnya belum cut loss ya. Dan ya lumayan lah, mungkin sudah ada profit tipis tapi targetnya tetap 2.800 sampai 3.000. Itu target terdekatnya untuk DMMX dan DMMX bisa melanjutkan uptrendnya. Jadi seperti itu. Untuk DMMX MACD-nya juga membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume makin meningkat. Jadi ya peluangnya harusnya naik. Langsung saja ke saham kelima, ada PMMP yang di hari Kamis kemarin ditutup menguat tipis 0,83% ke harga 484. Kalau dilihat transaksi asing net buy hari Kamis, tapi hari sebelumnya dia net sell yang cukup besar. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PMME masih diakumulasi. Jadi masih aman menurut saya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PMMP membentuk candle hammer dan dia reject 460-nya. Supportnya ini yang sebelumnya gambarannya memang harusnya support 500 itu dipertahankan karena jebol ya. Jual dulu harusnya kalau ada yang beli di atas 500 dan baru buyback di bawah, kan udah bisa lumayan tuh profitnya kalau buyback di bawah. Jadi gimana untuk PMMP yang masih nyangkut hari Senin atau Selasa dia harus naik ke atas 500 baru aman ya, berarti dia bisa lanjut kembali uptrend. Jadi dia bisa dibilang false breakdown. Tapi kalau dia hari Senin candlenya merah lagi, apalagi jebol 460 ya berpeluang ke 440. Mending jual dulu kalau ada yang beli di 460, 464 ya. Kalau dia candle merah hari Senin mending profit taking ya. Dan kalau ada yang baru beli di 480 ya jual dulu aja kalau dia jebol 460. Jadi seperti itu ya. Semoga aja Senin langsung rebound dan targetnya 500 tutup di atas itu cukup bagus untuk PMMP. Jadi seperti itu ya, bisa melanjutkan uptrend. Langsung saja ke saham ke-6 ada AGI yang di hari Kamis kemarin ditutup hampir ARB, terkoreksi cukup dalam 6,19% ke harga 1.515. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya AGI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AGI juga seperti sebelumnya ya, ini cukup saya andalkan tapi ternyata gagal lewat 1.800, saya exit juga ya. Kemarin coba beli lagi tapi kemudian exit cut loss karena dia jebol. Jadi cut lossnya 3% tapi ketutup oleh profit sebelumnya ya. Karena sempat beli dari bawah, jual di atas, terus buy dia breakout 7 Desember beli lagi, bisa jual walaupun nggak di pucuk 1.800 tapi bisa profit. Ternyata dia turun, saya coba beli lagi buy on support, ternyata mantul bentar dia turun lebih dalam, ya udah cut loss. Ya tapi kan ketutup. Ya padahal bagus AGI ya. Sayangnya nggak tahu kenapa timbul dia sampai jebol support 1.600. Tapi apakah masih bisa menarik? Masih bisa menarik. Belinya di mana? Kalau beli di 1.500 nih kan cut lossnya cukup dalam di bawah 1.400. Jadi saya lebih wait and see. Kalau untuk AGI, lihat kalau dia jebol 1.500 ya saya jaga di 1.400 karena itu area support konsolidasinya yang kemungkinan dipertahankan dan kemungkinan ada technical rebound atau pantulan, walaupun mungkin dia habis mantul itu melanjutkan penurunan. Jadi saya wait and see
atau saya tunggu Agi kembali tutup di atas 1600 ya ini. Kalau dia ternyata sini langsung breakout lagi 1600, saya beli buy on breakout ya. Enggak peduli kalau besoknya dia turun, udah cut loss lagi. Paling cut lossnya 1-2% aja kalau dia balik arah. Jadi seperti itu ya. Untuk Agi padahal sudah bagus, sayangnya ya jebol supportnya 1700 jebol, 1600 jebol. Berarti 2 support di jebolnya, dan dia ke support 3-nya 1500, tapi support yang paling kuat menurut saya 1400. Jebol itu yang udah jual, berarti lanjut bisa downtrend. Jadi seperti itu untuk Agi. Tapi kalau Bapak Ibu pakai trend line ya mungkin ini masih dipertahankan ya, bisa aja dia mantul dari 1500 nih. Tapi kan kalau Bapak Ibu mau cut loss mepet juga ya silahkan. Kalau dia ternyata tutup di bawah 1500, misalnya di 1485 ya Bapak Ibu bisa cut loss sekitar 2%, ya udah cut loss dulu, nanti buyback di bawah juga bisa seperti itu ya. Banyak cara untuk mendapatkan profit, nggak harus sama, sesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk Agi langsung saja ke saham ke-7, ada MLPL yang di hari Kamis ditutup menguat tipis 0,54% ke harga 370. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, MLPL masih didistribusi. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal, MLPL sudah di area support konsolidasinya yang terbentuk dari nih ya November dan selalu bertahan di atas 340. Tapi ya resikonya tinggi nih ya, karena cut lossnya juga cukup dalam di bawah 340. Kalau beli kemarin di 350 ya bisa, tapi kalau sekarang ya cut lossnya cukup dalam ya. Nih, cut lossnya ya sekitar 6-7%, target profitnya 10% ya. Kalau Bapak Ibu mau skenario seperti itu ya sesuaikan aja. Salah tadi ya, cut lossnya ternyata sekitar 9-10 dan target profitnya sama 9-10%. Tapi kalau Bapak Ibu mau lebih aman, tunggu aja dia breakout. Kalau dia sudah di atas 400 baru buy. Potensinya ya akan bisa uptrend, targetnya 440-460. Jadi belinya buy on breakout. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau ketinggalan kereta, siapa tahu bisa profit lebih besar dan ternyata dia naik, ya beli aja di harga sekarang. Yang penting cut loss kalau dia jebol 340. Atur aja bagaimana strateginya ya. Ini dia bagus, udah 3 kali coba gagal, sekali lagi coba, kalau bertahan potensi uptrend karena dia mematahkan trend line downtrendnya ini nih ya. Jadi sekali lagi dia breakout, menarik untuk MLPL. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat, dan MACD-nya nih terus naik. Jadi ya bagus menurut saya kalau nanti bisa breakout 400 untuk MLPL. Langsung saja ke saham terakhir, ada MPPA yang di hari Kamis kemarin ditutup menguat 3,3% ke harga 434. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, MPPA sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA bagus juga, dia membentuk candle morning star dan candle hari Kamis menutup 2 candle hari sebelumnya. Jadi peluang bisa lanjut rebound. Yang penting kalau Bapak Ibu mau beli ya, area cut lossnya ini ya 400 jebol itu cut loss. Jadi cut lossnya sekitar 7%, target profitnya 500. Jadi risk rewardnya juga menarik. Cut lossnya paling 7%, 8%, TP-nya 15%. Jadi 1:2. Cuman harus siap cut lossnya dalam ya, di atas 8-9%. Yang penting money manajemennya benar. Targetnya menarik nih untuk MPPA. Kalau bisa break kembali ke 500, bisa ada peluang untuk uptrend. Kalau dilihat ini dia lagi menguji trend line downtrend yang terbentuk dari Oktober. Sempat breakout di tanggal 1 Desember, tapi kemudian diiris pelan-pelan, dia terus turun jebol, dan ini dia membuat swing low-nya lagi. Memang terlihat ini kan pola dead cat bond, cuman bisa nggak valid pola dead cat bond kalau nantinya ternyata dia breakout minggu depan 500. Kalau dia break 500 ya potensi bisa lanjut uptrend. Jadi seperti itu untuk MPPA. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, bagaimana cara screening saham, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham untuk scalping, bagaimana menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan juga menganalisa bandarmologi end of day, bisa ikut kelas Borneo Trader yang akan diadakan minggu depan di tanggal 9 Januari 2022. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di
bio Instagram dan juga kelasnya berbayar. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.